perkenalkan, nama gue Cynthia. Mungkin sebelumnya kalian pernah lihat gue di Instagram Janela Mom. Seperti yang kalian tahu, sebelumnya juga gue udah sering banget share resep-resep di Instagram. Cuman berhubung di Instagram itu durasinya cuma bisa pendek banget, jadi kadang tuh gue ngerasa kalau gue mau explain something yang lebih detail tuh susah gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk bikin video yang durasinya lebih panjang supaya gue bisa menjelaskan ke kalian lebih detail sambil masak, sambil jelasin, dan bisa ngasih tips and tricks juga seputar dunia memasak. Nah, hari ini gue tuh mau bikin bakso ikan. Kebetulan Jamel tuh demen banget makan bakso ikan, jadi gue tuh penasaran gitu kayak gimana sih cara bikin bakso ikan. Nah, jadi setelah gue cari referensi lah ya, resep-resep di luar sana gimana sih cara bikin bakso ikan, sebenarnya itu cukup simple tapi lumayan technical. Maka itu gue jadiin ini jadi resep pertama di video YouTube gue. Gue juga yakin ibu-ibu di luar sana pasti tuh ada yang anaknya tuh demen banget makan bakso ikan kayak anak gue. Cuma mungkin bingung gimana cara bikinnya, dan kalau beli pun kebanyakan tuh adanya frozen pack. Yang akhirnya membuat ibu-ibu tuh jadi pada OVT mikirin itu tuh sebenarnya sehat atau enggak. Jadi why not make it at home? Yuk langsung aja kita mulai. Nah, jadi buat bikin bakso ikan kali ini gue bakal pakai ikannya tuh ikan tenggiri. Kenapa pakainya ikan tenggiri? Karena ikan tenggiri itu wanginya cukup khas. Jadi pas kita makan bakso ikannya itu tuh berasa lah ya wangi ikannya. Nah, kalau nggak mau pakai ikan tenggiri sebenarnya boleh aja. Yang penting kita bakal pakai ikan yang dagingnya itu warnanya putih. Contohnya kayak dori, tilapia, atau nila, itu tuh masih boleh. Cuman karena ikan tenggiri itu biasanya kan gede gitu ya. Jadi kayak easier buat kita ngerok dan ambil dagingnya. Terus ikan tenggiri juga tuh tinggi banget sama vitamin A, dan di setiap 100 gram daging ikan tenggiri itu tuh mengandung 21,4 gram protein, which is very good, apalagi terutama buat anak-anak. Jadi sekarang ini tuh gue belinya di pasar, by the way. Gue minta udah di fillet karena gue males fillet sendiri. Jadi gue belinya tuh kayak gini, tapi masih ada kulitnya. Nah, kenapa gue juga pas belinya nggak langsung yang fillet copot kulit gitu, yang pakai pisau diserap gitu? Soalnya si ikan tenggiri itu dia tuh di bawahnya sini ada kayak serat-serat putihnya gitu loh, yang ngebuat dia kalau di blender itu nanti jadi nggak bisa kayak halus sempurna. Makanya itu kita kerok, karena ketika proses kerok itu nanti serat-seratnya itu tuh bisa nggak ikut keambil. Beda kalau kita kayak pakai pisau di fillet gitu. Nah, untuk bahan lainnya yang udah gue siapin, kita tuh pertama bakal pakai tepung sagu, baking powder, dan bawang bombay bubuk. Seasoningnya gue bakal pakai garam, gula, dan lada putih. Dan terakhir buat bantu tekstur bouncy-nya, gue bakal pakai putih telur 1. Dan terakhir ada air dingin. Ingat ya, harus air dingin. Ini tuh jadi serat-serat yang kita nggak mau ambil, karena nanti kalau misalnya ini tuh keambil pas di blender tuh dia nggak bakal bisa ikut ke blender, jadi nanti teksturnya tuh kurang oke gitu. Ini langsung gue timbang karena gue bakal pakai ini tuh 1 kilo dagingnya. Nah, jadi tuh ini tuh serat-serat yang kita nggak mau ambil, karena serat-serat ini kalau misalnya di blender pun dia nggak bakal ke blender dengan sempurna, makanya itu kita tadi kerok. Nah, setelah udah selesai di blender nih, dia si ikan tenggirinya udah halus. Sekarang kita bakal tinggal mix sisa bahan-bahannya kayak tepung, baking powder, sama putih telur. Nah, sebenarnya ini tuh bisa prosesnya dilakuin di mixer. Kalau kalian punya mixer yang ada pedalnya itu, bisa pakai itu. Tapi berhubung gue nggak punya, dan gue yakin di luar sana juga banyak yang nggak punya kayak gue. Caranya kita bakal pakai tangan aja nggak apa-apa. Gue bakal pakai glove. Terus biasanya kan glove plastik gini kan kayak lebar gitu. Kayak ntar bahan-bahannya bisa masuk gitu. Jadi pakailah karet. Nah, supaya nanti ketika nggak geser-geser juga di tangan dan nggak ada bahan yang masuk. Tinggal masuk aja ya tadi. Ini tuh ada tepung sagu, boleh pakai tepung tapioka juga. Terus di sini ada baking powder sama bawang bombay bubuk. Masuk. Putih telur. Nah,
ini tuh air ada sekitar 250 ml, tapi gue nggak bakal masukin langsung semua karena gue mau lihat dulu nanti teksturnya gimana. Ntar kalau udah tahu pasti berapa mililiternya, gue kasih tau lagi. Sekarang gue tahu. Jadi kenapa tadi gue bilang kalau misalnya kalian punya mixer, pakai putarannya itu yang pedal. Soalnya kalau kita bikin bakso ikan itu, jadi kita tuh ada kayak mau ada teknik ngebanting gitu loh, kayak di banting gitu. Nah kalau lu pakai mixer yang kaitannya itu pedal, jadi dia tuh ada pas dia muter tuh dia kayak ada kebanting-kebantingnya gitu. Cuma berhubung gua nggak punya, jadi udah banting-bantingnya sendiri. Banting tuh kayak banting gitu. Proses ini dilakukan supaya nanti hasil dari bakso ikan kalian itu lebih kenyal. Sekarang setelah udah kita banting-banting, kita bakal mulai bulet-buletin. Tapi sebelum kita rebus, kita bakal rendam dulu si adonan bakso ikan ini di air es. Jadi airnya itu harus dingin ya. Terus setelah kita bulet-buletin itu, kita bakal diemin dulu dia kerendam di air dingin sekitar 10-15 menit. Why? Supaya nanti bakso ikannya lebih bouncy, lebih kenyal, dan adonannya tuh lebih ngiket gitu. Oke? Gak ada teknik khusus sih sebenarnya ngebulet-buletin. Lo kayak kalau lu susah nggak bisa yang kayak gitu-gitu tuh, yang kayak kan kalau orang bakso kalau udah ahli banget kayak cuman jempolnya digerak-gerakin terus kayak bisa sah-sah gitu kan. Lo ratain aja atasnya pakai sendok yang lo basahin, kayak lo rata-ratain ini tuh, nah pinggir-pinggirnya. Kalau udah baru lo tekan deh dia keluar, ambil deh, suruhin deh gitu. Nah sekarang kita bakal didihin air dulu. Nah kalau udah mendidih gini, baru kita kecilin apinya sampai dia tuh nggak ngegolak lagi. Baru kita bisa mulai rebus si bakso ikannya. Kenapa nggak boleh terlalu mendidih yang sampai golak-golak gitu? Soalnya nanti pas kita cemplungin bakso ikannya, dia itu bakal kayak ngembang gede banget gitu, nggak bagus. Dan pas matangnya tuh udah kayak ciut, peot gitu. Terus kita bakal keep apinya kayak gini terus. Jadi dia masaknya tuh bener-bener perlahan, 7-10 menit sampai semua bakso ikannya itu ngembang. Ngambang. Ngapung. Ya itulah. Nah tuh kayak gitu dia udah mulai ngapung dikit-dikit tapi belum semua. Gak apa-apa. Sabar. Sekarang udah banyak yang ngembang, udah mateng. Ngembang sih ngapung. Udah banyak yang ngapung. Jadi aku angkat. Terus nih bakal kita masukin lagi ke ice bath, air dingin lagi. Supaya dia makin kenyal. Wow! Sekarang kita bakal bikin kuah buat si bakso ikannya. Nah ini tuh air bekas kita masak si bakso ikannya, bekas rebusannya tadi. Nanti kan pas lu rebus itu kan memang ada kayak sedikit apa ya, cloudy gitu, kuahnya bakal naik gitu, nanti ada kayak bukan kotoran, gue nggak tahu nyebutnya apa sih sebenarnya. Cuman pokoknya pas lo ngerebus bakso ikannya tuh nanti kayak ada sari-sarinya gitulah ya, naik kembang. Nah itu lo buang aja, lo angkat, lo take out. Terus supaya kuah si bakso ikannya itu lebih sedap, gue bakal tambahin ikan teri Medan yang udah gue goreng sama ceker supaya lebih ada gizinya juga gitu lah ya. Jadi ini bakal langsung gue masukin aja. Ini airnya kira-kira sekitar 1,5 liter lah ya. Terus gue tambahin ceker sekitar 250 gram sama ikan teri Medan. Harus nggak sih pakai ini? Sebenarnya kalau nggak mau nggak apa-apa. Cuman menurut gue ini ngebuat kuah lu tuh jadi lebih ada flavornya, juga asin-asinnya tuh lebih enak gitu, lebih gurih. Tambahin sekitar 2 sendok makan. 2,5 deh. 3 deh, ya segitu lah ya. Ya kalau udah kelar disaring, cobain cukup nggak asinnya segala macamnya. Biasanya cukup sih, karena dari terinya udah asin.
Terus ini sih optional, gue bakal tambahin bawang putih goreng supaya ada aroma dan rasanya lebih enak. Cuman ada juga yang demen makan bakso ikan tuh kuahnya kayak polosan gitu. Jadi feel free, mau udah begini aja selesai tinggal masukin bakso ikan atau tambahin bawang putih goreng. Udah deh, tinggal kita masukin nih si bakso ikannya. Basically ini tinggal kita didihin aja, sekali dia udah ngegolak, udah deh selesai, tinggal makan. Kalau udah jadi, tinggal makan pakai nasi, enak banget, kayak comfort food. Kalau lagi sakit juga enak nasi makan beginian. Oishi.